Bagaimana keadaan hati kita? Kita yang majlis setiap hari, apakah kita juga hubungan kita dengan Nabi Muhammad sudah lebih dekat? Bagaimana keadaan kita dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW? Jangan sampai orang lain melihat kita, Masya Allah, setiap hari di majlis, setiap hari ini Ustadz, Masya Allah, kalian di majlis, tahu-taunya kalian malah yang paling jauh dari ilmunya Nabi SAW, ataupun daripada salawat kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai, ya, jangan sampai, karena bukan tutup kemungkinan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha la yugim hadzal din birrajulil fajir. Birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah bisa saja membangun agama ini, artinya mendirikan syariat Allah dan Islam, tetapi dengan manusia orang itu fajir. Di sisi Allah nggak ada harganya, cuman dipakai sama Allah untuk dia penyebar agama Allah, tetapi dianya tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja. Maka itu kita jangan sampai tergolong orang yang semacam itu. Kita juga terus koreksi diri. Bagaimana saya udah seperti apa? Berapa banyak saya bersolawat kepada Nabi SAW dalam sehari semalam? Bagaimana sunnah-sunnah saya kerjakan, sholat berjamaah, bagaimana sholat qobliyah, ba'diyahnya, bagaimana saya berpegangan teguh atau tidak dengan zikir, adkar pagi dan malam hari, pekerjaan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Begitu. Harusnya kita yang paling banyak mengoreksi diri, karena hujjahnya kita lebih banyak. Kita setiap hari dengar ceramah, setiap hari dengar ta'lim, ya, maka kita yang paling pantas untuk lebih mengamalkan daripada ilmu-ilmu tersebut. Dan siapa saja yang siap, lalu dia berkorban, lalu dia berusaha mengamalkan, maka jangankan urusan dunianya, urusan akhiratnya pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu besarkan hati kalian. Jangan kecil hati. Jangan ngerasa saya di majelis nggak punya apa-apa, ini nggak ada kerjaan apa-apa, nggak ada masukan apa-apa. Ya. Tidak tutup kemungkinan orang yang punya majlis atau orang yang berkhidmat di majlis boleh saja dia bekerja, tapi teruslah meminta kepada Allah, ya Allah mudahkan saya dalam urusan nafkah dan urusan masukan atau uang untuk saya yang keperluan saya, tanpa mengurangi khidmat saya dalam majlis. Minta sama Allah. Minta. Jangan minta, ya Allah yang penting saya punya kerjaan, jangan. Ya. Kan nanti itu tantangan ke depan itu seperti itu. Kalian akan dihadapkan dengan tantangan harta. Bagaimana caranya? Engkau mau hidup gimana nih? Masa setiap hari gendangan-gendangan doang? Setiap hari kosidahan doang? Duitnya dari mana? Mau ngasih makan anak gimana? Mau ngasih anak istri gimana? Punya rumah gimana? Masa begini terus? Tantangan itu. Itu hambatan besar, bukan mudah. Nah, tetapi yang dia siap, yang dia tahu dan dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan membiarkannya terlantar begitu saja, ya, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukakan jalan terbaik untuk saya tetap bisa berkhidmat dalam majlis. Bisa terus, ya, dalam majlis ini sampai kapan? Sampai akhir hayat saya. Gitu. Kasih umur semuanya. Bukan kasih setengah-setengah, mumpung saya lagi kosong, enggak ada sekolah, ya udah saya di majlis. Mumpung habis itu ada kerjaan, udah deh saya ma'dzur, udah nggak bisa kerja majelis. Ya, majelis tidak akan rugi, karena nanti ada orang-orang lainnya. Tapi yang rugi yang meninggalkannya. Ya. Apa yang ente pilih? Dunia? Seberapa itu dunia yang ente dapetin? 1 miliar, 2 miliar? Mungkin. Palingan 2 juta aja udah bikin lalai semuanya. 3 juta aja mungkin udah bikin, ya udah tinggalin semuanya. Lah, jangan, tenang aja. Yang ente peroleh di majelis itu bukan miliaran lagi. Dunia seisi-isinya nggak ada harganya dengan apa yang ente peroleh di dalam majelis. Nah, makanya yang remeh itu kecil, nanti itu nyusul, nanti pasti datang. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala telantarkan orang yang benar-benar mau khidmat, mau berkorban, mau. Saya siap, saya mau. Pasti Allah bukakan jalannya. Nggak bakalan Allah biarkan dia punya, tapi jangan muluk-muluk juga. Oh, saya berkhidmat ke majelis kok nggak kaya-kaya. Nggak harus jadi kaya ente. Tapi Allah akan cukupi urusanmu. Ketika mau berkeluarga, nanti Allah akan mudahkan. Urusan berkeluarga, berkeluarga, subhanallah, tempat tinggalnya ada, diurus, akan dimudahkan. Oh, mau punya anak, bagaimana nanti anak saya nanti gini, kalau pekerjaannya begini dong, pemasukannya nggak cukup. Jangan mikir ke sana. Ke sana udah ada yang ngatur sananya.
Pikir yang sekarang. Pikir yang sekarang. Jangan mikir jauh-jauh. Oh nanti. Jangan nanti. Ya, walhasil antum sekalian, ya, dalam perjalanan ini, ya, rihlah, jalan-jalan, saling mendekat, saling cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah membuahkan hasil yang baik, menguatkan ukhuwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjalanan seperti ini, saling pergi dalam kebaikan, itu juga menguatkan ikatan seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ukhuwah di jalan Allah, persahabatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan inayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan perhatian dari guru-guru kita, Sayyidil Habib Umar dan yang lain-lainnya, para ulama as-salihin. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan mereka, tidak dijauhkan dari mereka, tidak dijauhkan di dunia maupun tidak dijauhkan di akhirat, dekat dengan mereka di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cabang Sukabumi. Sallu ala Nabi Muhammad.